Kenapa pada saat di Magelang, ini kan prokesnya ketat sekali kalau kita amati keluarga saudara ini. Nah, pada saat di Magelang, kenapa tidak dilakukan hal yang sama? Bapak, mungkin saya jelaskan. Kalau dari Jakarta ke Magelang, itu orang-orangnya itu-itu saja Bapak. Tapi kalau dari Magelang ke Jakarta, ada anak saya dan ada pengasuhnya. Makanya saya memberikan ketentuan SOP, kalau dari luar kota masuk ke dalam rumah, itu harus PCR dan isolasi. Mohon izin. Baik, saya ikuti apa menjadi keterangan saudara. Kalau seperti itu, ya, kenapa kemudian harus dipisah? Ya, tempat PCR-nya itu di Saguling, terus kemudian isolasinya untuk menunggu hasil itu dilakukan di Duren 3. Padahal ya, menurut saya ini juga aneh. Karena apa? Ketika saudara masuk ke rumah, semua masuk ke rumah, kan bukankah itu menjadi terpapar rumah itu? Nah, bagaimana menurut saudara ini? Mohon maaf Bapak, saya singgah di Saguling karena saya mau menaruh barang-barang saya dan juga saya saat itu lapar, jadi saya ingin makan dulu. Terus kenapa saya harus isolasi di 46? Karena kalau saya isolasi di Saguling, anak saya yang kecil yang berusia 1,5 tahun, kalau melihat saya, pasti dia akan memeluk saya. Dan dia belum vaksin. Anak saudara itu berada di lantai berapa, saudara saksi? Mohon maaf? Untuk tinggalnya anak saudara itu berada di lantai berapa? Apakah lantai 2 atau lantai 3? Kamarnya ada di lantai 2, tapi sering main ke lantai 3 dan sering main ke kamar saya. Ya, tapi kan bisa saudara kemudian menyampaikan kepada pengasuhnya agar supaya untuk sementara sambil menunggu hasil jangan sampai masuk ke kamar saudara. Ini anak kecil 1,5 tahun, tidak mungkin dia naik lift atau berjalan sendiri lewat tangga. Tapi kan ada anak saya yang lainnya dan juga ada kru saya yang lainnya. Bukan, maksud saya untuk saudara, khusus saudara ini. Ya kan? Kalau yang lain kan mungkin bisa di 46, bisa di 54, seperti itu loh. Kenapa saudara kemudian harus PCR-nya di situ, terus kemudian isolasinya menunggu itu di Duren 3. Kalau keterangan saudara karena takut anak saudara tadi, ya kan? Loh, anak saudara kan berada di lantai 2. Salahkah Pak kalau saya bisa isolasi di 46 dan itu juga rumah saya? Ya, pertanyaannya kenapa harus seperti itu gitu loh. Terus kemudian rame-rame lagi ke Duren 3. Sama-sama melakukan isolasi di sana, PCR-nya di Saguling. Ya karena kan kalau di 46 saya ingin menunggu hasil PCR dulu Bapak. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Susi tidak ikut bersama pada saat itu? Kalau seperti itu, loh, kan Susi juga bisa saja ini berpotensi juga terpapar dia virus dan kemudian bisa menyebarkan virus itu di rumah. Kalau memang alasannya seperti itu, kenapa Susi? Kan ini begitu ketatnya prokes saudara ini. Kenapa Susi tidak langsung ditarik pada saat itu juga ikut ke Duren 3? Mohon maaf Bapak, saya juga tidak tahu Susi ada di mana dan juga yang atur untuk masalah isolasi dan PCR bukan saya. Semua sudah diatur, ada orang yang mengaturnya di Siapa rumah. yang Ada ADC. Mereka juga sudah tahu kok, sudah mengerti bahwa ada ketentuan kalau dari luar kota harus PCR dan isolasi dan mereka punya kesadaran sendiri. Loh, berarti semua orang itu rombongan saudara tadi bahwa mereka akan melakukan isolasi di Duren 3. Sekali lagi saya sampaikan Bapak mohon maaf. Waktu saya turun saya hanya minta tolong Dek Riki untuk mengantarkan saya isolasi. Yang lainnya saya tidak ajak. Baik ya, tapi menurut saya masih janggal ya cerita saudara ini. Baik. Terkait masalah dengan lemari senjata tadi, kan itu saudara terangkan baik ke majelis maupun ke rekan saya tadi, itu sangat privat ya. Ada nggak yang tahu bahwa di lantai 3 itu ada lemari senjata itu? Tidak. Tidak ada yang tahu ya berarti ya. Dan terus dari mana Richard bisa kemudian naik dan meletakkan stair arc itu di lantai 3 kalau menurut saudara tidak ada yang tahu? Mohon maaf Bapak, saya tidak tahu. Tapi waktu pemeriksaan di Barreskrim juga, saya ditanyakan apa yang dilakukan setiba di Saguling. Saya juga menyampaikan bahwa saya tiba, saya PCR, saya langsung ke lantai 2. Karena saya benar-benar lupa.
Saya juga lupa apa yang saya lakukan di lantai 3. Katanya kuat dan Richard menaruhnya masuk ke dalam barang-barang saya. Saya tidak sama sekali tidak Enggak, ingat. pertanyaan saudara, saudara bisa menjawab tidak? Sekarang pertanyaannya, kenapa Richard bisa tahu? Terus kemudian meletakkan senjata itu di lantai 3 di lemari yang menurut saudara privat dan tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali saudara dan FS. Ya, saya tidak tahu Bapak, bisa ditanyakan ke Dek Richard saja sendiri. Apakah saudara tidak pernah mengarahkan Richard untuk menyerahkan itu? Seingat saya tidak. Tidak pernah. Nah, selama ini secara kebiasaan, kemarin beberapa fakta saksi-saksi sudah kita periksa, itu selalu melekat di mobil, ya kan, saudara. Pada saat itu bergantian memegang style up. Biasanya apakah terhadap senjata ini saudara selalu turut campur untuk meletakkan di mana dan bagaimana? Bapak, mohon izin. Saya tidak tahu mengenai senjata karena itu urusan dinas dan ADC. Saya hanya ibu rumah tangga. Saya tidak tahu dan tidak mengerti tentang masalah senjata. Baik, ada 2 poin pertanyaan saya. Pertama, ini agak penting ini, masalah real time waktu ini. Jadi seperti ini. Pada saat saudara datang ya dari dari Magelang ke Jakarta, itu saya lihat setelah digambarkan oleh majelis tadi itu sekitar jam 15. Artinya sama dengan pengertiannya jam 3. Nah, saya tanya, kemudian saudara tadi menerangkan, saudara ada ke lantai 3 bertemu suami saudara, ya kan? Terus kemudian turun ke lantai 2 saudara makan, naik lagi ke lantai ketiga, ketemu suami saudara. Betul demikian tadi kan? Nah, saya tanya, itu dilakukan setelah swab atau sebelum swab? PCR maksud saya? Setelah PCR. Setelah PCR, baik. Iya. Pada saat Ricky dipanggil menggunakan HT, tadi saudara kan, FS memanggil Ricky menggunakan HT dan kemudian saudara diperintahkan untuk masuk ke kamar oleh FS. Betul demikian kan tadi kan? Nah, pada saat itu dilakukan setelah swab atau sebelum swab? Setelah PCR atau sebelum PCR? Setelah PCR. Setelah PCR. Nah, sekarang saya tanya ini ya, ada waktu-waktu. Jadi, ini saya mau tanya. Kalau saya kemarin pemeriksaan dari saksi Nepi. Saksi Nepi ini adalah orang dari Smart Collab yang melakukan PCR home care, PCR secara layanan di rumah. Ya. Nah, dari keterangan si Nepi kemarin dan di BAP-nya juga, bahwa saudara Nepi ini datang di rumah Saguling itu pada pukul 15.40. Nah, saudara Nepi datang pada pukul 15.40. Terus kemudian saudara Nepi menyelesaikan swab itu jam 15.51. Artinya jam 4 kurang 10 menit. Nah, berarti kejadian saudara naik bertemu FS dan kemudian Ricky dipanggil itu adalah setelah jam 4. Pertanyaan saya, jam 3 saudara datang ya ke Saguling, terus kemudian orang swab tadi datang jam 15.40, ada waktu 40 menit, itu kemana saudara? Apa yang saudara lakukan? Saya habis PCR, saya naik ke... Bukan, saya nggak nanya PCR, saya nggak nanya PCR. Saya menanya, saudara tiba jam 15, jam 3, ya kan? Sedangkan petugas PCR itu datangnya jam 15.40. Ada waktu 40 menit, ini kemana saudara? Ya saya mana tahu Pak, kalau saya tahu juga saya catat semua apa yang saya lakukan Pak. Enggak, maksud saya pada saat saudara datang kan saudara harus ingat dengan peristiwa yang terjadi. Itu kan Tadi saya sudah jelaskan juga Pak, apa yang saya lakukan di Saguling. Kan saya sudah sampaikan bahwa saya tiba, saya PCR. Malah sebelumnya saya sampaikan saya ke toilet dulu cuci tangan, saya PCR, saya naik ke lantai 3. Terus saya turun ke lantai 2 menyapa suami saya yang ada di ruang kerja. Terus saya minta izin suami saya untuk makan dulu, terus saya makan, baru saya ke lantai 3. Lalu saya berbincang-bincang dengan suami saya di situ.